Halo teman-teman semua, Halo. Baik lagi sama kita di Obras FKIP, ngobrol santai seputar FKIP. Oke, mungkin di episode kali ini bakalan beda gitu ya dari episode-episode sebelumnya. Karena yang aku tahu di episode sebelumnya kita tuh banyaknya podcast terkait akademik gitu. Dari mulai PPG, lalu juga ada wawancara Pilmapres, lalu juga Pak Dekan waktu itu sempat ada podcastnya. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Nuning Wahyuni, aku merupakan mahasiswa semester 7 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, dan aku di sini nggak sendiri, aku ditemenin sama teman aku yang sama-sama dari semester 7 juga, sama-sama udah tua gitu ya. Oke, di sini ada Azhar dan ada Audika. Boleh dong kalian perkenalan diri sebelumnya? Karena kita kan udah kenal saya ya. dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarfahri. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 juga sama. Kita seangkatan semua. Ya sebentar lagi insya Allah saya tidak ada di sini. Saya Audika Habis Satria, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sama-sama semester 7 lagi sibuk nyusun apa kayak Skripsi, minta doanya teman-teman, aduh lagi ya. hektik banget. Parah. Oke, kenapa aku bilang ini podcastnya beda? Karena kita akan membahas salah satu wadah dari minat dan bakat mahasiswa di FKIP gitu ya. Kita akan bahas apa nih teman-teman? Kita akan bahas Teater Diksatrasia. Boleh dong nih dari Azhar atau dari Audika sendiri sedikit pengantar apa sih Teddy itu? Karena teman-teman takutnya belum tahu gitu kan. Baik, silakan Dika. Jadi TEDI atau Teater Diksatrasia itu adalah wadah kesenian untuk mahasiswa. Stigmanya dari teman-teman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tuh, oh itu mah cuma punya PBSI, kita nggak bisa masuk. Padahal mah setiap teman-teman yang pengen berkesenian gitu ya, gak apa-apa masuk aja ke Teater Diksatrasia selama itu niatnya adalah belajar, adalah pengen berkarya gitu. Jadi TEDI pun dibentuk pada tahun berapa? 2012. Berarti ini sudah 11 tahun, udah 11 tahun berjalan Teater Diksatrasia dulu. Jadi dulu tuh namanya bukan Teater Diksatrasia. Oh, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Dulu itu cangkir seni, terus jadi dapur seni dan akhirnya dilegalisasi menjadi Teater Diksatrasia gitu. Berarti ada peran alumni gitu ya. Ada peran alumni, dalam betul. terbentuknya Teater Diksatrasia. Dan Teater Diksatrasia ternyata memang bukan hanya untuk mahasiswa PBSI gitu ya. Betul. Boleh buat mahasiswa di luar FKIP. Boleh banget. Kalau di luar Pakuan sendiri boleh nggak? Boleh, serius. Boleh. Jadi memang terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Oke. Tapi kan di Pakuan sendiri ada yang namanya UKM Seni dan Budaya. Itu kan Betul. ada teater. Apa sih yang membedakan? Atau kalian emang ada kerjasama gitu? Apa yang membedakan? Ya. Yang membedakannya kita di bawah himpunan, mereka di bawah universitas. Terima kasih. Itu sih yang membedakannya. Jadi kalau misalkan TEDI sendiri itu di bawah naungan himpunan mahasiswa Diksatrasia, USB itu kan ada namanya teater hideng kan kalau di USB itu. Nah, dia itu langsung di bawah naungan universitas gitu. Oke, kalau kalian sendiri tahu Teater Diksat saat masuk Pakuan atau sebelumnya udah tahu nih? Kalau saya sendiri sesudah masuk Universitas Pakuan. Oh Itu ya. saya tahu dijebak. Sebenarnya saya nggak tahu sih. Saya awalnya sebenarnya nggak tahu karena saya orang kampung ya. Saya dari Luliang, jadi saya nggak tahu teater itu apaan. Saya bertanyalah ke Audika. Teater itu seni musik. Ya udah saya masuk. Ternyata bukan. Oh berarti emang sebelumnya belum ada background dari anak teater gitu? Belum, karena saya konyol aja jadi bisa masuk TEDI. Oke, itu alasan yang. Kalau dari Audika? Kalau saya sendiri tahu Teater Diksatrasia itu dari SMA sebetulnya karena mereka berarti udah kita ya sekarang ya. Teater Diksatrasia kan dulu tuh sering banget bikin pementasan dan kebanyakan penontonnya itu dari siswa-siswi SMA gitu, SMA, SMP gitu. Dan saya akhirnya awalnya kenapa bisa masuk sini juga karena ada peran guru saya tuh. Guru saya kan
alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan akhirnya saya itu harusnya masuknya kesenian kayak IKJ, kayak UPI ambil seni musik, ISBI gitu-gitu kan. Tapi karena ada beberapa hal akhirnya saya bingung apa ya yang kesenian yang ada di Bogor ya. Ngerti gak sih? Apa ya? Keinget sama guru saya gitu kan, akhirnya ya udah masuk PBSI gitu. Jadi masuk teater di Satrasia itu. Oke, itu dua sejarah yang berbeda gitu ya, alasan kenapa kalian berdua masuk teater. Berarti total kalian di teater tuh berapa tahun sih kalau sekarang? Tiga tahun ya? Mau tiga tahun. Berarti udah banyak banget ya apa sih kalau teater tuh? Proses pengalaman. Itu loh apa? Pentas. Pentas. Nah iya pentas. Udah berapa banyak tuh selama 3 tahun itu? Kita pentas berapa kali sih dia selama kita? Yang pentas gede-gedeannya? Enggak, semua yang pernah kita pentasin aja. Tapi yang di atas panggung 4 ya? Ya report yang maksudnya kita aktif yang tuh. pertama itu kita membawakan naskah 3 permintaan. Terus 3 permintaan yang itu si Ocim kayak gitu. Juragan Hajat. Terus repertoar kaum sabun colek. Ya kan? Terus lupa dia. Puisi itu apa sih yang teatrikal? Itu mah beda ya? Beda yang ini yang atas panggung. Itu semuanya pementasannya di luar atau di dalam kampus? Ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang repertoar tuh yang di dalam kampus tuh di Aula FK. Tadi totalnya berapa? Ada 4 atau 6 lah selama 4. kita. Dan semuanya itu kalian aktor atau di mana nih? Ini yang di repertoar yang saya sama si Aja itu. Saya kan nonton. Aku kan nonton. Jadi tukang ojek. Oke. Di teater sendiri kan kalau istilahnya tuh banyak kondimen pendukungnya kan. Nah, bukan hanya jadi aktor aja nih. Boleh dong nih dijelasin ke teman-temannya di teater tuh ada apa aja sih? Banyak aja ya. Di teater tuh menyangkut semuanya sih unsur seni. Betul. Apa aja tuh apa? Pementasan ya. Pementasan itu memiliki unsur yang banyak gitu, apalagi di atas panggung. Bisa ilmu lighting juga di teater ada. Terus ilmu musik ada juga itu. Banyak banget. Divisi musik. Jadi secara garis besar teater itu mencakup segala cabang keilmuan. Dari seni peran, seni gerak, seni tari, seni musik, seni penata. Ya pokoknya gitulah yang berhubungan dengan belakang layar segala macam itu tuh mereka semua bergerak tuh. Bahkan sampai ke sastra gitu kan. Teater pun kan lahir dengan adanya tekstual gitu kan. Ada juga sih teater gerak yang tidak menggunakan tidak menggunakan naskah. Lewat ke gerakan simbol lah gitu. Tapi kalian kalau dibilang nih selama udah 3 tahun di teater lebih condong kemana sih, ke aktoran kah atau musiknya kah atau tadi kan katanya dijebak tuh jujur banget gitu ya. Kalau si Aja sih kayaknya ke aktoran sih. Siapa dulu yang jawab nih? Mau siapa dulu yang jawab? Aja dulu. Ajar boleh. Kalau gua boleh gak sih? Boleh. Oke, kalau gua tuh kan keluar bahasa Sundanya kan. Gua sebenarnya awalnya itu musik ya. Seneng lah main musik kayak gitu. Ternyata pas di teater gak kepilih jadi divisi musik. Yang kepilihnya ke aktoran, dan sampai sekarang ya lebih cocok ke aktoran sih. Emang enjoy aja gitu di panggung dan juga eksis. Alhamdulillah eksis kepake lah ya. Alhamdulillah ya. Tapi kalau Dika silakan Dut. Kalau saya sendiri ke divisi musik sih memang ya. Saya lebih intern ke musik. Awalnya masuk tadi itu pengen main musik aja. Tapi karena senior ya kan kayak lu harus bisa coba yang lain gitu. Sebenarnya bukan gitu, Dut. Gimana? Gak ada cowoknya lagi. Itu sih yang benar. Cowoknya sedikit. Tapi jadi multitasking dong, maksudnya bener, bisa musik, bisa. Alhamdulillahnya itu sih alhamdulillah. Akhirnya saya juga saya dan teman-teman juga sama senior diajarin untuk kita lagi coba ke penyutradaraan gitu tuh sama senior tuh kita lagi di guide ke situ, saya sama teman saya yang lain sih juga gitu sah gitu ya. Berarti udah pernah nyoba semua dong? Pernah jadi sutradara berarti? Pernah jadi sutradara. Sutradara sama keaktoran tuh lebih sulit mana sih? Taraf kesulitan dalam menjalankan persiapan untuk pementasan gitu? Sulit, dua-duanya sulit sih. Kalau misalkan ditanya kita nggak bisa bilang sutradara lebih sulit, aktor lebih sulit. Sutradara memang secara proses kan dia harus
terlebih dahulu mengkaji naskahnya sebelum dia presentasikan ke aktor-aktornya nih. Misalkan gua mau bawain naskah ini, kan harus ini naskahnya ini tentang gini segala macam biar aktornya secara garis besar paham lah. Itu kan sutradara tuh dari segi pengkajian, dari segi pembentukan adegan itu tuh menurut saya itu proses yang paling susah tuh menjadi sutradara gitu. Tapi kalau menjadi aktor juga nggak kalah susah gitu. Kita harus dapat jiwanya, kita harus apal blockingnya, chemistry juga ya. Chemistry itu penting banget. Misalkan saya sama si Ajay gitu kan harus gitu, susah deh. Pernah ya berdua? Pernah itu jadi ojek gitu. Lebih apa ya, kalau aktor tuh lebih memahami si teks yang kita perankan. Ibaratnya kita harus memakan teks itu gitu Kalau Azhar sendiri selain keaktoran pernah jadi apa? Jadi keaktoran doang. Baru. Sih. Siapa tahu kan nanti. Sama artistik. Ngapain tuh artistik ngapain? Ya kayak membuat info pertukangan. Ya info pertukangan, membuat set panggung kayak gitu kan. Terus latar apa, misalkan rumah kayak gitu. Itu juga butuh persiapan yang matang ya. Itu juga menjadi dapat ilmu baru lah. Selain kita bahasa Indonesia gitu, sastra, kita juga dapat ilmu pertukangan. Jangan lupa itu ya. Kalau mau pementasan biasanya persiapannya berapa bulan sih? Atau idealnya mungkin 6 bulan lah. Wow. Idealnya ya. Kita repertoire 4 bulan gitu. Iya, kita repertoire 4 bulan. Tapi idealnya gitu 6 bulanan. Tapi kalau Dika sendiri kan, kalau Azhar tadi nggak ada background dari teater ya. Kalau Dika sendiri? Nggak ada, sama juga. Cuman gue lahirnya dari musikalisasi puisi pas di SMA. Dan secara garis besar juga nggak terlalu beda sih secara treatment latihannya segala macam gitu. Cuma bedanya kan kalau musikalisasi puisi mah musik, kalau teater mah ya seni gerak seni peran gitu. Tapi lu di atas gua, Dut. Kalau gua buta banget. Iya. Kan sama-sama belajar. Kan buktinya bisa kan jadi aktor? Iya. Bisa. Kawakan banget dia mah. Keren. Malu sih. Oke, sejauh ini tapi enjoy. Gimana ya? Enjoy sih, enjoy aja sih. Di bawah enjoy, walaupun kayaknya hampir di semua organisasi ya senior tuh kayak yang gini lo harus gini segala. Ya pressure lah, ada pressure gitu. Tapi kan akhirnya kita harus ambil hikmahnya tuh, ya nggak sih? Kayak ambil ada baiknya nih kayak gini, gue berarti bisa ambil ininya, ambil sesuatu dari situ, walaupun emang kadang ada kata-kata yang kurang mengenakan, ya kan? Ya nggak sih? Kayak gitu banget kan. Tapi kan itu buat kebaikan kan tujuan. Tapi dengan gua masuk teater ya kayak gini badan gua. Kenapa? Bagus kok. Ideal kok ideal. Aku kurang biji itu segitu teh. Banyak pressure dari Teddy dari Paris lain. Kalau sekarang kan aku lihat di Mading lagi open recruitment ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih, karena misalnya tertarik, misalnya Kak Azhar atau Kak Odika, kenapa sih harus teater gitu? Kenapa sih harus teater? Ya karena kita nggak melulu belajar sesuatu itu di dalam kelas sebetulnya. Ya kan, kita bisa mempelajari banyak hal itu bahkan di luar kelas. Bahkan saya sendiri mengalami itu gitu Jadi kalau menurut saya apa yang kita pelajari dalam kelas adalah bukan teknis, secara akademis gitu secara teori, dan praknya itu di luarnya gitu secara praktek itu di luarnya gitu Misalkan ya kalau misalkan teman-teman masuk teater ya berarti cara memproduksi dari teori yang udah kita pelajari di kelas itu Bisa dipraktekkan. Ya dipraktekkannya, diproduksinya ke kesenian gitu. Apalagi kan kita kan program studi kita. Betul. Bukan hanya kita membahas bahasa saja di situ kan. Ada unsur kesastraannya. Betul. Kan. Di teater tuh bukan hanya teks drama saja, puisi pun bisa ditampilkan. Cerpen juga bisa. Dan kita itu di naungan kita ini bukan hanya lebih ke adegan, tapi kita ada sesi diskusinya gitu. Betul. Tentang materi pelajaran yang di prodi kayak gitu juga. Itu kelas sore itu namanya. Benar. Kelas sore. Oke. Kalau sejauh ini ada nggak sih pementasan yang paling berkesan buat kalian berdua? Repertoire sih gitu paling berkesan. Kenapa? Give me a reason. Siapa dulu nih? Karena aja dulu deh, coba. Nangis boleh gak sih? Boleh dong, boleh. Ih, nangis bener, parah banget. Oke. Sebenarnya Tarik napas dulu. Sebenarnya itu
pementasan yang menguras tenaga dan pikiran, psikis juga, tapi terbayar semua oleh hasilnya. Karena kita organisasi kita itu dimulai dari nol banget itu yang repertoar ya. Kita itu sampai mulung di pasar Bogor. Mulung apa? Mulung peti, tau gak? Peti buah. Oh, buat ininya apa? Buat geblegannya. Sampai kita itu hampir cekcok ya sama yang pemulung yang lain gitu. Ini kok ngapain gitu mulung? Ini pemulung baru Siap gitu kan. mahasiswa, Pak. Paling buat apaan berkuasa. kamu katanya kan? Buat pementasan, Pak. Ini teater. Oh iya tuh yang itu tuh yang masih bagus. Tapi ngebantu sih untungnya. Cuma ditanya aja cekcok sedikit lah. Katanya mau nangis tadi. Tapi gara-gara ada itu jadi lucu sedikit. Sudah berair matanya. Selain itu, apalagi ada yang paling berkesan? Repertoar apa? Repertoar sih yang paling berkesan karena emang kita tuh berproses dari nol banget sampai akhirnya kita punya uang kas lah dan lainnya di hasil Ibaratnya itu itu. awal kita bener-bener main teater banget ya, Iya, seneng main teater. banget tuh. Kalau repertoar tuh. Ditambah itu pementasan pertama dan juga lumayan gede ya, lumayan gede. Tapi sukses kan? Alhamdulillah sukses. Itu kita panggungin 2 kali. Yang pertama di sini. Oh iya. Di mana? Pertama? Di Aula FKIP. Terus itu 3 sesi. Terus yang kedua itu buat acara Parade Teater Kampus. Parade Teater 2 Kampus. Di mana tuh? Itu di Kemuning Gading. Itu Kemuning kita Gading. bareng sama Teater Gandrung STKIP Muhammadiyah tuh yang Jeli-Jeli. Tapi pementasan yang lebih puas sih di Kemuning Gading sih. Iya, lebih Lebih kerasa luas. euforianya. Lebih luas panggungnya, kita lebih explore lagi di situ kan dengan pementasannya. Penontonnya pun lebih umum ya? Penontonnya lebih umum juga, beragam lah. Kalau Beragam. Dan juga banyak. banyak banget itu. Pusing kita. Kalau Azhar, kalau Dika sendiri yang paling berkesan? Ya repertoar juga sama. Cuman kalau misalkan yang akhirnya bikin saya belajar suatu hal gitu ya, bukan di repertoar sih. Kalau repertoar tuh lebih kayak kesan pertama pada teater gitu. Kalau yang repertoar. Tapi kalau yang bener-bener sebagai pembelajaran buat gue sendiri itu Jakarta. Karena pertama itu naskah panjang banget. Itu mungkin halaman ada hampir 200 lembar. Itu berapa adegan ya? 10-an lah, Kalau- berapa gitu. Kalau saya apa sih namanya sebutnya? Fragmen ya sebutnya ya. Bukan, ya Ada adegan 8 atau 9 inilah. ya segituan lah. Nah itu tuh apa namanya? Itu sih yang bikin saya belajar artinya sabar gitu kan, harus sabar, harus ngapalin naskah itu sih treatment paling susah tuh, bener-bener ngapalin naskah tuh paling susah udah. Tapi emang kalau aku lihat juga anak teater tuh kalau latihan bener-bener mendedikasikan waktunya, pikirannya gitu. Apalagi kan kuliah banyak tugas. Belum nanti latihan sampai jam berapa tuh biasanya. Iya. Maksudnya bener-bener totalitas banget gitu ya, sangat perlu diapresiasi. Tadi kan dua-duanya nggak ada. Oh ya. Gimana sih? Oke. Dua-duanya nggak ada latar belakang dari teater. Nah, gimana sih treatment kalian di Teddy kan ya, berarti di Teddy untuk bisa lancar gitu di keaktoran? Adakah treatment khusus misalnya latihan di luar jam biasanya atau gimana tuh? Siapa dulu nih? Olah tubuh sih sebetulnya. Kalau misalkan secara tubuh ya, olah tubuh tuh yang paling sakral lah, olah tubuh. Terus juga olah vokal segala macem yang benar-benar berkaitan dengan keaktoran itu sih ya, treatment kayak gitu doang, treatment dasar. Mungkin hampir semua kelompok teater juga kayak gitulah ya, pastilah olah tubuh gitu segala macam. Untuk olah tubuh itu kan biar gestur kita tuh lebih terbuka, Lebih luas gitu. Karena kan kalau di atas panggung misalkan kita gestur gini dong, ya nggak kelihatan. Wall ketinggalan. Kecuali di kamera nih kayak gini nih. Kalau ini nggak apa-apa. Itu juga kelihatan. Gitu. Olah vokal artikulasi. Artikulasi itu kan sangat jelas. Ini aku pernah lihat postingan kalian kayak dandan di mana sih, di kebun raya? Apa sih? Kali Sebur. Nah, itu tuh apa sih? Itu apa sih? Itu olah mental. Nah, jadi itu adalah rangkaian acara untuk apa sih namanya, buat Keberanian. untuk keberanian. Itu sebuah kewajiban tuh olah mental tuh. Dia lebih parah sih, dia lebih parah. Kamu tidak apa? Saya jadi Habib. Habib. Jadi Habib. Pakai gamis gitu. Di Sempur kan jadi Habib gua mah. Bukan ini ustadz kayak gitu. Habib sama aja gitulah pokoknya, pakai gamis hitam.
Bawa Oke, banget. lanjut. Bukan Habib, orang timur, sorry. Oh ya orang timur. Orang Tapi timur. mukanya nggak mendukung. Iya gimana? Gimana lagi? Timur Leste kali gue. Timur Leste. Terus ngapain tuh gitu tuh? Selain udah. pakaian yang mendukung? Terus disuruh challenge kan, emang disuruh bawa HP tuh sama senior-seniornya. Nanti di konteks sama senior-seniornya. Lo ke situ, lo harus nyapa-nyapa gitu kayak orang nggak jelas gitu. Gue pernah disuruh main basket tiba-tiba. Ya kan gue masih pakai gamis. Bang, oper bolanya dong. Diliatin dong gitu, malu banget, canggung, ngerti gak sih kayak Oh itu sama stranger? sama stranger. Bener lagi main, kan ada lapangan basket di Sempur kan. Sama stranger gitu. Bang, minjem bolanya dong, main basket nih. Gak bisa bayangin. Nggak dikasih. Kayaknya gue gak bakal cerita deh perihal itu. Kalau Nggak dong, nggak fair banget. Dika doang yang parah. cerita, Azhar juga. Jadi gue teh di apa sih namanya? olah mental. Olah mental itu teh gue jadi orang gila. Dan dia, ini ya, gue ceritain ya. Dia benar-benar totalitas banget. Kenapa? Beneran gila, parah banget, beneran gila. Jadi pas itu kan kita ke food court dulu tuh kan. Di food court kan ada yang lagi itu segala macam. Food court sini? Food court sini. Lagi ada yang lagi Aduh ini anak menu pada nonton gak ya? lagi merokok segala macam kan. Ini orang dengan berani dengan gak tahu ya karena mungkin saking menjiwainya dia minta rokok orang dong. Dikasih. Siapa? Strangers. Orang nggak kenal. Emang bajunya compang-camping emang kayak orang gila banget. Di make upin gitu juga? Di make upin juga, cuma make upnya dia make up kotor. Oh iya, gue benci ke bola di situ. Kenapa? Lain, Kenapa? gue masih benci. Karena Kenapa? apa? Baju yang udah gue rancang rapi untuk gue jadi orang gila, diludah-ludahin sama dia. Diludahin di sembor kopi yang udah di sekarin. Jangan biar menjiwai sih, jangan. Tapi dengan begitu, terima kasih mulai. Saya jadi orang gila beneran. Tapi malu nggak sih, maksudnya di lubuk hati kayak, aduh malu banget harus lebih begini. ke canggung sih. Kalau gue ya. Tapi kalau si Ajay mah teman-teman parah sih di situ. Kenapa? Ngejauhin gua di food court. Kan Gua bawa biar- minuman dikasih kan, gua minta minuman dikasih, gua bawa. Pada ngejauhin orang-orang tuh. Biar totalitas kan. Kalau misalnya ada temennya kayak, ah ini mah ini mah bohong. teater. Itu pas saat di food court ya, terus pas di Sempur lebih parah tuh. Kenapa? Saya minta rokok dikasih lah gitu kan. Saya masuk taman dimarahin Satpol PP. Satpol PP yang di Sempur, tolong ya, saya bukan orang gila. Park Ranger apa Pol PP? Pol PP. Pol PP. Kamu kemana? Sini. Tapi berarti maksudnya itu bener-bener totalitas banget Iya, gitu kan. Orang ngeliatnya berhasil. Dan akhirnya saya tidur di pinggir jalan. Keren banget sih, kacau. gak ada yang setotalitas Gak ada itu. yang setotalitas itu. Kenapa saya berani? Karena saya orang Luliang. Di Bogor gak ada orang Luliang. Oh, orang bilang kan begitu semua berarti. Maksudnya jarang ada di Bogor gitu. Oh. Teman-teman gua jadi gak tahu. Oh, gitu. Dia jadi promosi daerahnya. Oke, itu pengalamannya kayaknya nggak semua orang punya pengalaman kayak gitu ya. Betul. Itu pengalaman yang paling berharga juga berarti ya. Paling canggung sih. Sebenarnya nggak berharga sih. Lebih ke ya Membekas lah. embek. Ya, gitu. Oke. Berharga emang enggak. Membekas aja gitu, malu teh. Oke. Dari semua pengalaman yang sudah kalian lalui, apa sih yang kalian cita-citakan di teater? Atau misalnya kalian pengen bikin satu hal yang baru kah? Atau bikin terobosan terbaru kah yang nggak pernah ada sebelumnya? Atau Pengen sih sebetulnya. Pengen, cuman secara bentuk atau teknis itu kita belum tahu ya. Cuman kita pengen gitu, maksudnya apakah teater harus selalu di atas panggung? Itu yang jadi pertanyaan. Karena akhirnya kan dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul ide-ide baru tuh. Apakah teater harus berada di atas panggung gitu, atau enggak kayak apakah teater harus ada penontonnya misalkan secara live gitu, secara langsung. Apakah teater, ya pokoknya dari banyak hal itulah kita sebenarnya pengen gak cuma kita ya, gak cuma dari teater di Satria, mungkin juga dari kantong-kantong teater lain juga pengen membuat sesuatu hal yang baru lah demi kemajuan teater itu sendiri gitu. Jadi kita tuh kayak ingin merusak definisi teater sebenarnya. Iya, kontemporer lah. Kontemporer lah. Walaupun iya benar secara harfiah emang teater itu seni pertunjukan yang emang harusnya kita pertunjukkan di atas panggung dan ditonton langsung sama audiens gitu, seharusnya begitu. Tapi kan kita mencoba hal baru lah sebagai eksperimen gitu ya, mungkin ke depannya. Membuat produk boleh tuh. contohnya dong? Contohnya, misalkan mungkin di masa depan akan ada akses terbatas gitu soal apa namanya nonton, atau enggak kita pengen menciptakan sesuatu hal yang baru, akhirnya
teman-teman misalkan ada pertunjukan teater nih, tapi 360 Apa? pakai VR gitu kan. Misalkan kan nggak tahu ya. Itu kan di masa Kan depan. cita-cita itu. Tapi keren sih itu pemikiran Ya kan? kan. Misalkan jadi dia juga pakai Dolby Stereo gitu, misalkan dia pasti musiknya all around you. Iya. Belum ada ya kan yang kayak gitu. Belum ada. Ini. Tapi pernah gue lihat di Facebook teman gue nge-share kan. Misalnya apa jual Anak beli motor? Facebook banget. Enggak, Jual beli serius, motor. ini Jual beli motor ntar. Salah. kayak seni pertunjukan teater cuman bukan di negara kita, negara Jepang. Dia udah mulai menggunakan apa ya, kayak layar gitu tuh cekung gitu. Jadi Oh. bisa muter. Iya tahu gua tahu. Nanti gua share ya. Coba share. Nanti saya kasih linknya di Deskripsi. YouTube Fkip ya. Jangan gitu dong. Kalau yang pengen tahu join teater Oh, Diksa join Rahasia. Iyalah. Join with us. Enggak ini banget nih. Tapi kalian dari selama 3 tahun pasti pernah lah beberapa kali pulang malam gitu kan buat latihan mempersiapkan pementasan. Suka dimarahin sama orang tua nggak sih? Atau memang sebelumnya kalian udah bikin perjanjian nih sama orang tua? Itu kita udah izin sama orang tua. Kalau saya sih udah izin ya, maksudnya secara ini mah ini apa kalau misalkan sebenarnya nggak izin dulu sih, lebih ke ya udahlah berjalan gitu ya, ngelewas gitu kan. Akhirnya ditanyain kamu ngapain sih pulang malam terus latihan teater? Oh ya udah. Asal puguh sih sebenarnya. Gitu asal orang tua Jelas tahu ya. jelas ngapainnya. Kegiatannya. Ruang lingkupnya siapa aja gitu kita kasih tahu, itu bakalan aman sih sebetulnya. Nangis lagi. Oh, kasihan banget lagi. Gimik terus ya. Kalau nggak gimmick nggak Iya, viral. betul. Ya. Oh, boleh curhat gak sih? Boleh, nggak ada yang ngelarang kok. Ya, boleh. Dari pertanyaannya host itu langsung mengingatkan gua gitu kan, yang di mana? Ngomong gitu. Kayak ini banget lah. Beneran. Nggak ajar nggak apa-apa ajar. Oh, Jai. Oh, Jai. Ini lucu nih. Jadi seru nih. Jadi pulang malam kayak gitu kan, kalau misalkan ya waktu bokap masih ada mah gitu kan, sering tuh dicariin di mana udah malam kayak gitu kan. Semenjak ya bokap udah di balik papan gitu kan, nggak ada tuh yang nyariin. Misalkan pulang malam ya Nyokap udah, tapi? enggak. Tapi berarti itu udah percaya. Ya. Tapi Maksudnya. kan dalam arti yang berbeda. Lo juga. kangen Mungkin gitu ya? gue kangen teguran dari orang tua gitu kan. Ya mungkin orang tua gue udah tahu kan gue udah umur 20 ke atas gitu kan, udah dewasa mungkin gitu. Cuman ya gue butuh Sesekali apa pengen ya? ditanya gitu ya. Iya pengen. Ya nggak apa-apa, kita ambil sisi positifnya. Iya. Sebagian orang bahkan untuk bisa apa ya mengekspresikan dirinya, misalnya ikut teater terus pulang malam, itu justru hambatannya di izin orang tua. Nah mungkin Azhar sendiri ya itu yang bikin kamu diperlancar gitu kan. Di satu sisi bukan artinya orang tua kamu nggak khawatir, tapi lebih kepercaya gitu. Betul banget itu. Jadi awkward gini ya. Iya, jadi Gue santai. gimana ya kita nanggepinnya ya? Tapi kalian ada nggak sih teater yang kalian sukai di Indonesia? Kan banyak nih teater, ada nggak sih? Kelompoknya atau pertunjukannya? Boleh dua-duanya. Kalau Dan alasannya kenapa? kalau teaternya mah kalau di Bogor nih ya, hampir semuanya lah kita suka teater yang di Bogor ini karena asik-asik semuanya. Yang mau dari yang teater individu, teater apa sih, independen, sorry bukan individu, teater independen atau teater kampus, semuanya pada seru-seru sih, asik-asik. Seru. Kalau teater yang di Jakarta gitu-gitu segala macam, kalau saya pribadi ya saya lebih suka. Kalau di Bandung teater ini payung hitam. Payung Hitam. Karena itu teater tubuh tuh saya suka tuh yang teater yang apa? Yang gerak-gerak teatrikal gitu, gerak-gerak tubuh tuh saya suka tuh. Itu. Kalau aja Kalau ya. Azhar? Kayaknya nggak ada deh. Oh, teater Diksat di hati, nggak ada yang menggantikan no. bisa keren bagus. Oke, akan tadi kalian pernah main peran berdua gitu ya dalam satu frame. Pasti chemistry-nya udah dapet banget. Udah 3 tahun juga nih bareng-bareng. Boleh dong apa ya kalian menampilkan sepenggal dialog yang pernah kalian pentaskan? Yang memorable banget gitu. Apa itu yang Itu yang di aula yang apa? tukang ojek? Ya boleh. Kita mau ngebahas sih untuk
ya dapat chemistry itu susah sih ya. Kenapa tuh? Sebelum ini Karena cerita dulu. dari awal tuh gua sama si Dika emang nggak akrab. Hmm. Ya, betul, nggak akrab. sekali. Udah mau beda kelas, saya ada rasa ditipu gitu kan sama dia. Jadi agak kesel gitu ya. Karena udah dapat tanggung jawab di teater disertasi ya mau gak mau kita jalankan gitu. Nah, untuk yang pementasan yang itu apa sih? Tukang ojek. Dapat chemistry-nya susah ya. Susah dapat chemistry-nya. Belum kita observasinya dulu ke tukang ojek beneran kan. Serius itu kayak si aja sih yang udah observasi gitu. Ke tukang ojek, dia jadi ojek beneran biar tahu gimana sih nungguin penumpang teh. Gimana sih ya biar dapat vibes-nya lah sama gitu. Saya tinggal di rumah Dika hampir seminggu. Ya. Oh iya. Iya itu. Sedetail itu ya. Biar ngobrol. Dan juga untuk panggilan juga bukan Dika lagi, Bapak. Biar ngobrol itu teh. Boleh dong nih ini sepenggal dialognya. Apa aja ya? Ayo yang memorable Yang banget. dari awal aja deh, yang dari awal. Oke. Mhm. Kunaon sih ngajadok di wae. Lain sekolah. Alah kang ojek. Siapa? Sekolah kan perlu biaya, Pak. Aing ge nyaho maksud gua, lu jangan ngojek di sini. Emang kenapa? Ya pokoknya gua nggak mau aja. Egois. Saha nu egois maksud gua. Yang kasar nih bahasanya kita nggak bisa. Nggak apa-apa dong. Kan ini Itu udah lebih dari sepenggal. Iya, itu lebih dari sepenggal. Bahasanya kasar soalnya maksudnya ada kata-kata binatang. oh, Tidak family friendly, ntar gak dolar kuning gitu. Ntar dolar kuning kita. nggak apa-apa. Ini mungkin pertanyaan yang next question ya. Ya. Pertanyaan yang mungkin sering kalian dengar. Sebagai mahasiswa akhir, banyak sekali hal yang harus kita kerjakan. Gimana sih bagi waktunya antara di kuliah sama di teater? Ya gimana lu? Kalau gue pengen tahu sih aja gimana. Jai gimana Jai? Dua-duanya ya, Iya. harus ada pendapatnya. Berarti kalau pendapat sih ke pribadi. Iya pribadi. Iya. Jadi ya gimana ya? Udah mah gua bukan teater doang gitu. Gua juga ngurusin UKM. Dan tidak bisa disebutkan di sini karena ini FKIP. Ya lebih apa ya? Rajin aja sih bolak-balik kampus dari rumah ke kampus bolak-balik. Ya karena di rumah juga gak diperhatiin gitu. Ya udah mending di kampus gitu kan. Aktif banget ya Azhar. Aktif banget bos. Terus ya Bagi waktunya gimana tuh? bagi waktunya ya setiap malam nge-push tugas kayak gitu. Walaupun banyak kegiatan nggak pernah ketinggalan tugas ya. Iya. Walaupun pusing dikerjain karena pengen lulus. Apa? Pengen lulus. Iya lulus. Ya. Gitu kalau dari Azhar. Kalau dari Dika. Belum jawab udah. Karena apa ya? Kalau gua sendiri sih mengalir wae gitu tah. mengalir ya. Mengalir wae gitu kayak ya udah as it is gitu tah. As it was kalau kata Harry Styles mah gitu kan. As it is, as it was gitu. Jadi kayak kalau ada tugas ya kerjain gitu. Kalau misalkan bisa lagi bisa ngerjain lo kerjain gitu kan. Betul. Kalau lagi nggak bisa mah ya udah tuh lagi ada kegiatan juga gitu. Tapi nah hebatnya kita itu anak-anak semuanya itu kita harus bisa mengsiasati tuh. Yang namanya gimana ya gue harus bisa ngerjain tugas tapi gue harus ikut kegiatan ini misalkan. Nah itu kita harus belajar mensiasati hal itu semua tuh, misalkan kayak gue harus ngerjain tugas dulu nih biar gini segala macam, minimal seginilah biar gue ada bukti dulu misalkan segala macam, baru kita kegiatan atau kegiatannya kita pokoknya bisa siasatin lah waktunya semuanya itu segala rupanya lah ya, yang penting mengalir kajian teuing bari ya Allah gitu hade-hade gak apa-apa sih sebenarnya gitu, yang penting Tapi saya belajar manajemen waktu itu dari pementasan repertoar karena kita itu kondisi pementasan dibarengi dengan UAS. ya betul. Itu coba bayangin itu udah mah kita pentas jadi aktor, ada gladi dan lain hal gitu, belum rapat, Iya. UAS belum dikerjain gimana tuh? Akhirnya nyusul, akhirnya tetap bisa kan? Tetap bisa. Itu maksudnya salah satu contoh mensiasati gitu Gitu maksudnya jangan terlalu, maksudnya bukan kita berarti meracuni atau ya udah bisa santai gitu, bukan segala itu, tapi segala hal apabila emang diniati dengan baik, entah itu dari sisi akademisnya atau sisi keseniannya gitu ya, pasti bisa dilewatin dua-duanya gitu Toh kita bukan sendiri doang kan, ada cutting juga yang ngebantuin. Nah kita gitu. juga
Itu kating-kating kita peduli banget sih senior kita. Alumni ya. Kalau aku alumni main lagi Solidaritas dong. banget soalnya Iya. dari tadi. Senior kita tuh kayak ya namanya tidak perlu kita sebutkan lah karena banyak banget lah. Coba dong sekalian sambil promosi. Tadi kan katanya bisa ikut Teddy tuh bisa ini, tetap bisa ini. Ayo dong sekalian. Sebenarnya ini dulu sih akan ada Gebiar Drama kan. Nah yang kebetulan ini juga adalah hajat dari PBSI sendiri. Yang pertama Gebiar Drama itu ada 3 rangkaian yang nantinya akan ada pagelaran sastra. Ya, pagelaran sastra itu adalah karya dari anak-anak di semester 5 itu nanti akan dipentaskan. Lalu ada parade teater pelajar, itu tuh nanti akan ada seperti parade teater kampus lah gitu. Akan diadakan di aula. Itu tuh ada 4 sekolah tuh, ada SMA 9 insyaallah ya, ada SMA 9, ada Semadida. pokoknya Semadida Maga ya. bukan. Semadida. Pokoknya ada SMA di Bogor ya, intinya. pokoknya SMA di Bogor lah pokoknya ya. Terus yang ketiga adalah launching antologi naskah dari Teater Diksa Trasiasi itu sendiri gitu. Jadi kita masing-masing dari teman-teman Teater Diksa Trasiasi atau bahkan Ragu ya tuh. atau bahkan mungkin misalkan Nuning nih, Nuning punya naskah atau punya apa gitu, punya tulisan ya naskah lah apa gitu. Bisa kita di input ke kita, jadi kita jadikan antologi Teater Diksa Trasiasi begitu. Jadi teman-teman mungkin antara di bulan Februari ya tanggal berapa? Tanggal 1234. 134. Iya, insyaallah ya di tanggal segitu. Kita bakal follow up terus tanggalnya sih. Terus untuk Teater Diksa Trasiasi sendiri, teman-teman semuanya yang dari manapun kalian berada, mau dari luar kampus, dari Universitas Pakuan, mau dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mau dari prodi manapun ya, prodi manapun, PGSD, PBI, PBio, IPA, ya semuanya lah pokoknya. Teman-teman semuanya bisa join, jangan ragu. Linknya di sini ya. Iya, linknya ada di sini. Editor. Pokoknya join Teddy, jangan takut, gua ntar bakalan ripuh sama tugas enggak gini segala macam. Selama kalian punya keinginan, punya intensitas untuk berkesenian, untuk belajar lebih banyak hal, masuk dulu ke Teddy. Kita nongkrong aja dulu, kita ngobrol-ngobrol aja dulu gitu kan. Kita satukan frekuensi, kita Pokoknya masuk aja deh. masuk tehnya. Bukti nyata ini. Kalau misalkan emang kalian wah pusing tugas, kan ada cutting. Ada cutting. Ada cutting yang selalu membantu. Bantu walaupun beda prodi, kita usaha untuk bantu. Asal kalau bahasa Inggris jangan ke saya. Bahasa Inggris ke saya aja bisa. Nah, Uy. Udah dapet jaminan. Udah dapat jaminan. Pasti, itu pasti. Oke, udah banyak pertanyaan. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Ya, siap. Pesan dan kesan, karena kan kalian nggak mungkin dong selamanya di Teddy, pasti kalian lulus dan kalian punya kesibukan. Nah, pesannya buat Teddy itu buat kedepannya gimana, dan kesannya selama kalian ikut Teddy gitu. Aja dulu. Lu kalian ngelempar-lemparan mulu. Aja dulu. Dulu. Aduh, kelihatan banget ya. Semester akhir. Ya. gue bisa bedain kesan dan pesan. Ya kalau kesan itu kesan lu selama berini, kesan itu apa yang bakalan nanti. Oh, gue berpesan ke Teddy gitu. Ya. Terus kesan gue Kesan mengungkapkan. Iya betul. Isi hati gua gimana gitu. Iya gitu. Berarti pesan dulu apa kesan dulu? Terserah. Kesan, berarti kesan dulu. Kesan dulu. Ya, terima kasih Teater Diksa Trasiasi. Jadi melo gini ya. Kalau aku tanpamu bukan siapa-siapa. Ya karena kalau misalkan gue gak ikut Teater Diksa Trasiasi, mungkin Aja yang sekarang itu bukan Aja yang sekarang gitu. Ngerti gak sih? Aja yang selalu di kelas mungkin kayak gitu. Terus untuk pesan berarti gue berpesan ke teater. Berpesan ke teater ke Teddy. Teddy pesan nih Maya. Gimana ya? Solid, Pokoknya tetap solid. Apa ya? Semoga alumni juga yang lainnya dapat berkumpul kembali gitu. Kita pengen agendakan sih. Iya. Gue pesannya ke Teddy, tolong agendakan kita kumpul-kumpul bareng lagi. Sama gedung-gedungnya ya. Dari tahun berapa ke? Bisa kerjasama dengan IKA. Iya benar. IKA Prodi Bahasa Indonesia. Betul. Kalau aku sendiri Santai. Kalau aku sendiri kesan pesannya
Tadi kan Nuning ngomong kalian kan pasti akan lulus bersama di Teddy. Itu enggak ya? Gitu konsepnya kalau Teddy. Makanya Teddy enggak ada perpisahan, Iya. enggak ada perpisahan. Itu akan selalu Bagus terjalin. dong, bagus. Justru bagus, iya. Akan selalu ada apa sih namanya? Ikatan secara batiniah lah gitu. Jadi kesannya untuk selama di Teddy apa ya? Membangun sih maksudnya apa sih? Bener kayak kalau misalkan saya nggak di Teddy, saya nggak akan dapat apa-apa gitu. Karena setiap orang-orang yang memiliki jiwa kesenian pasti punya kebutuhan batin gitu. Gimana cara ngeluapin kebutuhan batinnya itu dengan dia berkesenian gitu kan. Ya itulah Teddy sebagai wadah saya untuk untuk meluapkan batinnya saya gitu. Nah, terus apa ya kesannya? Pokoknya banyak dan terima kasih untuk Teater Diksa Terasia beserta gedung-gedungnya gitu ya. Beserta abang-abangnya. Tolong ya translate nanti ya. Beserta abang-abangnya, senior-seniornya yang lain-lain, kakak-kakak semua. Terima kasih sudah membentuk karakter saya menjadi lebih kuat dengan cara mereka gitu ya. Dengan cara mereka yang nyentrik gitu kan. Terima kasih banyak gitu kan. Semoga ini jadi manfaat buat saya ke depannya di dunia kerja yang akan lebih keras mungkin kan, lebih terbiasa gitu. Untuk pesannya buat Teddy apa ya? Khususnya buat yang akan meneruskan perjalanan kita sih sebenarnya. Lebih ke situ sih. Untuk Teddy pesannya semoga teman-teman yang akan meneruskan perjalanan kita lebih solid lagi. Yang pertama, Solid. terus lebih mengikat, lebih kekeluargaan gitu segala macam. Kesampingkan hal-hal yang memang merugikan kita sendiri gitu, kita dan organisasi, kita dan kelompok gitu. Pokoknya kesenian tanpa berkarya itu bukan kesenian. Teater tanpa berkarya itu bukan apa-apa gitu. Berarti dengan adanya teater Diksa Terasia di Prodi PBS ini sangat membantu gitu ya untuk jadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswanya itu sendiri. Serta pembentukan karakter. Oke. Sebelum ditutup nih podcastnya, kan Teddy tuh ada jargonnya. Tuh boleh dong. Itu tuh selalu digaung-gaungkan setiap pementasan. Betul. Boleh dong. Ya silakan wakil pimpin. Apa dulu nih aku nggak hafal apa yang dicatat Ucapan adalah kesetiaan. Apa sih? Loh. Gerak adalah karya yang kekal. Gerak adalah karya yang kekal. Ucapan adalah kesetiaan. Ucapan adalah kesetiaan. Udah kesepi lama umat ini berarti. Gerak adalah karya yang bentar, kekal. adalah. Ucapan adalah kesetiaan. Lelah bukan alasan untuk menyerah. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Lelah bukan alasan untuk menyerah. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Yo. Semangat teater Diksa Terasia dulu ya. Tangannya gimana? Ini dong. Sip. Ya. Semangat teater Diksa Terasia. Gerak adalah karya yang kekal, ucapan adalah kesetiaan, lelah bukan alasan untuk menyerah. Aku cinta padamu. Terima kasih Azhar dan Audika yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Mungkin sekian ya. Kita mungkin kalau ada waktu ketemu di podcast selanjutnya ya di Obras FKIP. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang Sobat FKIP. Jangan lupa join Teater Diksa Terasia. karena masih open recruitment. Penutupannya tanggal berapa? Gak ada tutupnya. Langsung aja udah langsung. Gak ada tutupnya. Oke. Oke. Siapa yang tertarik nih masuk teater? Masuk Teddy gitu. Siap. Oke. Biar keren kayak saya. Aku Nuning Wahyuni pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.